Panasnya menterang. Meni romantis. Eta meni romantis mencurigakan. Iya, mama. Arab semua, Ra. Oh, lagi belajar, Ahad belajar. Liburna Jumat. Basket, Dek. Aya futsal tuh, Oh, sekalian. Oh, itu futsal, Dek. Bebasnya terserah berapa juga bebas, tapi tetap bayarnya 130. Kalau daleman cuci sendiri gitu ya. Enaknya diambilnya tiap hari atau Hari sekali kobong itu banyak per kamar 20 orang. Ayo lapang naon? Badminton. Meni romantis deui wae. Ya musik. Ustad berartinya tinggal di dieu nya teh. Ai itu naon maunya? The movie. Kan sok aya penampilan teh. Oh, ini drama arena. Aya sosiodrama. Iya benar. Artinya heritage ah. Lihat nih, over momen duit, kacamata, barang, duit. Kang ieu bahasa Arabna tah ngapal koda. Oh, aya kalimat. Berapa bulan sekali? Hasil santri yang bikin, jadi kayak drama-drama lagi, kayak tampilan salto atau apa Salto teh mah. ya gitu, senam. Oh salto itu sugan teh kata lain. Ya, ada puisi, ada hadro, jadi kreatif santri jadi ditampilin di drama arena atau panggung gembira Wajib semua tampil ya, berkelompok. drama arena. Mahdi kawe ngiuhan. Ada ekstrakurikulernya, Bu. Jadi di sini tuh ekstrakurikuler ada ekstrakurikuler olahraga, kesenian dan lain-lain, Bu. Jadi olahraga tuh kayak futsal, voli, basket. Badminton ya. Kesenian itu kayak seni gerak, seni rupa. Seni gerak tuh apa? Gerak Jadi seni gerak itu pantomim. Tak iya ahli. Tah. Atau OSIS? Tahu, jadi di sini mah bukan OSIS namanya OPPD. OPPD. Engke enji cenah calon ketua KPPD. Eskul hadroh, Bu. Apa habis? Tuh tatabuhan. Salawat. Tak iya tah mah aut tah. Mana? Jering. Oh iya. Nu ciga dika. Kayak apaan? Kenapa nanti ikut ekskul hadroh gitu aja? Apa mana ada? Ada mau mana? Jadi yang wajibnya? Wajib mengikuti kegiatan makin wajib. Tapi ekskulnya pilihan gitu. Ya, eskulnya milih. Jadi kita tuh nanti bakal dikasih kertas. Nah, kita tulis di sana mau eskul apa. Hari manah mah semua anak eksul wajib. Enggak semua, Bu, jadi yang mau aja. Yang mau aja. Masuknya. Aya mana di? Seorang Sama boleh futsal. ikut ekskul berapa? Per orang cuma boleh ikut satu ekskul saja, Bu. Sa semester apa setahun? 1 tahun. Jadi satu ekskul tuh diperdalam sampai lancar. Tapi tahun berikutnya pindah eksul kaci. Bisa, Bu. Satu Bisi tahun sekali juga bisa. boset.
Cak. Kayak diawat berarti. Kita serahkan ke orang tua. Soalnya kalau ya kan ada beberapa pesantren yang lain katanya kalau sakitnya suka gak ada komunikasi ke orang tua katanya gitu. Jadi orang tua teh ngerasa apa ya, nah tuh ngasih tahu gitu, tak suka ada perasaan kayak gitu. Ya, kalau di sini tetap kita apa namanya, komunikasi dengan orang tua. Cuma kalau yang sakit-sakit biasa, yaitu kita tangani aja. Soalnya kan nggak semua yang sakit tuh harus dikomunikasikan dengan orang tua. Kayak yang sakit mungkin yang cuma batuk atau yang biasa lah. Kan kalau kita komunikasikan ke orang tua, ya takutnya kan beda-beda kan. Ada yang cemas, ada pula yang gimana lah, gitu. Jadi kalau yang biasa aja ya kita tangani dulu di sini. Ya paling kan biasanya 1-2 hari udah sembuh lagi gitu. Nah, cuma kalau yang parah tentu kita komunikasikan dengan orang tua. Seperti itu. Bapak itu deh kalau pelajarannya gimana? Pelajaran. Nah kalau pelajaran kita kan sistemnya di sini sistem kegontor ya, nganut kegontor. Jadi pelajaran-pelajaran pun kita dari mulai buku pelajaran umum ataupun yang Islaminya itu kita dari gontor. Nah yang umumnya pun kita ada gitu. Dari dinas. Dari dinas pendidikan. Untuk masuk kelasnya pun kita atau kegiatannya kita tuh 24 jam. Jadi dari bangun tidur dari subuh sampai nanti tidur lagi itu insya Allah terorganisir lah. Dari bangun subuh ya, bangun tidur itu kan biasa anak-anak ke masjid, ada yang mandi dulu ataupun yang kegiatan lain lah. Setelah ke masjid kan ada yang sholat tahajud ataupun yang ngaji. Nah, setelah sholat subuh nanti itu ada kegiatan ngaji kitab atau ngaji Quran. Nah biasanya kalau santri baru tuh kita fokuskan dulu selama 1 bulan tuh ngaji Quran dulu, tahsin dulu. Nah baru setelahnya ada ngaji kitab salat. Ya kayak kalau kelas 1 tuh biasanya santri baru itu ada seperti kitab Sapinah, Bulughul Maram dan yang lainnya. Jadi setelah subuh tuh kegiatannya kitab, dan setelah maghrib. Jadi kitab tuh ba'da subuh dan ba'da maghrib. Ya sampai sekitaran jam 6 kurangan lah. Nah setelah itu kan anak-anak ke kamar, ada yang beres-beres kamar, beres lemari, ada yang mandi, dan juga persiapan makan. Jadi dari jam 6 itu tuh ya kegiatannya itu makan, mandi dan sebagainya sampai jam 7-an. Nah masuk kelas tuh sekitar jam 7:30-an. Jadi jam 7.15 tuh udah siap-siap berangkat ke kelas. Nah mulai kelas itu jam 7:30 itu udah mulai KBM, kegiatan belajar. Bisa sampai zuhur. Nah istirahatnya tuh paling sekitar jam 10-an sampai setengah jaman lah, itu waktu istirahat. Lanjut lagi sampai zuhur tadi. Nah udah ini istirahat sampai jam 2. Jam 2 masuk lagi ada pelajaran sore, pelajaran siang. Nah setelah pelajaran siang dari jam 2 sampai jam 2.45. Setelah itu siap-siap sholat asar. Nah setelah sholat asar itu ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi nanti anak-anak tuh ketika masuk tuh dikasih pilihan. Jadi ada yang mau masuk marching band, ada yang masuk eskul lain lah, banyak. Jadi nanti anak-anak milih. Nah nanti jadi setelah setiap asar itu, setelah sholat asar, nanti anak-anak kursus sesuai dengan eskul yang mereka pilih. Itu sampai jam 5 kurang, jam 4.45. Nah, setelah itu siap-siap ya kayak mandi, beres-beres. Nah, kemudian makan sampai dari jam tadi setelah eskul sampai jam 5:30. Setelah itu siap-siap biasanya kita kumpul dulu dengan pengurus kamarnya. Kemudian nanti siap-siap pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Nah setelah maghrib ada kitab lagi kayak tadi subuh sampai isya. Nah udah isya biasanya belajar malam lagi. Kalau belajar malam itu
lebih bebas di sini kan. Kalau di pelajaran pagi kan resmi ya kayak masuk kelas biasa. Kalau di malam hari mah itu ya bebas, anak-anak pakai kaos, pelajarannya pun itu bebas. Takutnya ada tugas mungkin beberapa pelajaran ya, jadi pas malam itu dipakai untuk mengerjakan tugasnya dan kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Kalau pelajaran malam sama siapa? Nah, biasanya sama wali kelasnya, dibimbing sama wali kelasnya. Jadi masuk kelas nggak? Kalau belajar malam tuh di random sih, kadang di kantor wali kelasnya, tapi kita pusatkan tuh di mesin biasanya. Jadi kalau belajar pagi itu di kelas masing-masing. Nah kalau belajar malam tuh dipusatkan di mesin, jadi semuanya di mesin. Ada yang bareng-bareng, ada pula yang kadang di kelas. Itu biasanya menyesuaikan dengan wali kelasnya. Sampai jam malam. Setengah 10-an. Setengah 10-an. Setelah itu ya beres-beres, siap-siap tidur. Tahfiznya ada. Nah untuk tahfidz, untuk pelajaran tahfidz karena kita bukan pondok tahfidz, jadi kita tidak ada khusus apa namanya? Dipanggil. Ya, cuma ada tahfidz mingguan. Jadi yang wajib anak-anak apa namanya itu ajukan. Jadi kan nanti ada apa namanya itu? Ada targetannya lah. Kelas 1 contoh dari surat sekian sampai surat sekian, kelas 2 dari surat sekian sampai sekian. Dan nanti setiap seminggu sekali itu ada waktu khusus buat ngaju tahfidz, setoran tahfidz ke musyrifnya, nanti ada dibagi musyrifnya. Nah tapi di luar waktu itu pun bisa, tapi diwajibkannya itu di waktu itu. Nah tapi kita juga alhamdulillah udah berapa tahun, udah hampir 7 tahun ini udah mulai juga ada pengajuan tahfidz khusus ke Syekh. Nah jadi itu mah biasanya orang-orang yang emang masuk takhusus di kegiatan tahfidz tersebut. Seperti halnya itu juga masuk ke kegiatan eskul. Jadi eskul itu kan ada yang eskul sepak bola, eskul kesenian, nah ada juga yang eskul khusus di tahfidz gitu. Dan biasanya untuk tahfidz itu ada dari Syekh ataupun dari ustadz yang udah hafid seperti itu. Jadi kalau itu mah khusus Kalau sehari-hari mah nggak ada. masalahnya ada cuma apa Guru. ya, jadi itu mah yang wajib ada sesuai dengan batasannya, sesuai dengan apa itu ya capaian per kelas ya gitu. Secara umum gitu. Ya, cuma kalau yang mau takhusus berarti harus masuk ke eskul tahfidz. Kalau takhusus mulai kelas 1. Ada dari kelas 1 sampai kelas 1 ada. Nah, cuma nanti ada di setiap awal tahun ya, kayak sekarang insya Allah di bulan September, yes, awal September tuh ada kegiatan daurah tahfidz. Nah kalau daurah tahfidz mah itu diikuti oleh semua yang mau ikut, cuma nanti kita seleksi. Nah tapi yang udah ikut itu tuh nanti dia gak masuk kelas selama 1 bulan. Jadi mereka ditahkhususkan untuk ngejar tahfidz lah, untuk menghatamkan Quran. Jadi belajar. Ya, jadi selama 1 bulan itu kan ada daurah tahfidz. Jadi yang mau ikut bisa ikut, cuma nanti diseleksi. Nah udah bagi yang udah ikut seleksi, yang udah lulus, nah nanti apa namanya itu selama 1 bulan itu tuh dikhususkan tahfidz lah. Jadi nanti ditempatkan di satu tempat khusus pengajuan tahfidz. Kriteria lulusnya itu seperti apa? Misalnya orang tua kan mau, tapi anaknya misalnya teh kumaha hubungan, berarti ngobrol harus ada komunikasi dengan Pak Ustadz gitu ya orang tuanya ya. Mungkin nanti dengan wali kelasnya bisa. Apalagi kalau di sekolah sebelumnya punya basic di tahfidz bisa. Soalnya nggak mau lepas gitu. Nah itu. Yang bisa. pokoknya mau itu. Gitu. Bisa itu. Ya. Karena kan yang masuk pun kan beda-beda. Ada yang sudah lancar kan, ada yang juga yang masih mungkin bacaan Qurannya belum lancar. Nah jadi itu nanti mungkin dikomunikasikan dengan wali kelasnya mungkin.
gitu. Jadi bagi yang sebelumnya punya basic biasanya itu udah nanti dikhususkan nanti. Apalagi yang keinginannya mau fokus di tahfidz nanti kita arahkan ke eskul tahfidz tersebut. Seperti itu. Tapi pas pemilihan ekskul orang tua maunya tahfidz ini kan cuma satu ya, tapi anak maunya olahraga misalnya teh. Eskul tuh kalau ada dua Bu, ada dua macam. Boleh. Maksimal. Jadi dalam seminggu tuh jadi kita ada dua pilihan. Jadi contoh dalam 3 hari eskul tahfidz, nah nanti 3 hari selanjutnya eskul olahraga seperti itu. Jadi ada dua pilihan. Kampus 2 juga sama berarti 2. Sama. Ya nggak mau lepas gitu kalau bisa tiap hari nih. Soalnya lupa atau gimana. Jadi sekarangnya ke muslim gitu kalau kerja. Ya kalau yang wajib seluruhnya itu ada. Jadi nanti dapat 2 ijazah gitu. Ya, Oh, jadi setara SMS, setara MTS sama setara aliyah gitu. ya. Tapi karena untuk kalau yang dari SD kan itu harus 6 tahun. Jadi dia pun harus tamat 6 tahun gitu. Jadi kalau di tengah jalan keluar itu tidak akan dikasih ijazahnya. Jadi harus Nyari sendiri. 6 tahun. Harus 6 tahun. Tapi itu sok aya nu ngalih tiba-tiba gitu. Baru 2 Ada tahun sih, udah. pasti ya ada beberapa mungkin yang pindah ataupun yang keluar. Tapi ijazahnya nanti bisa dipakai untuk sekolah kedinasan. Alhamdulillah insyaallah. Karena alumni kita juga kan alhamdulillah banyak yang kalau ke kampus-kampus kan ada juga ke kampus-kampus negeri, ke swasta banyak yang jadi TNI di ASN, dokter alhamdulillah banyak juga. Insyaallah. Bebas, aya nu ka ITB nu itu gitu. Ya, yang tahun sekarang pun kemarin kan ada yang masuk tahun ya yang alumni kemarin. Nah yang di UGM 1 orang, kemudian di Unpad tuh 3 orang kalau nggak salah. Terus di UI Allah banyak lah. Paling banyak tuh paling ya di UIN biasanya. Di UIN Bandung. Jurusan agama lain. Beda-beda, ada yang ngambil PAI, ada juga yang ngambil apa ya? Kalau di UGM tuh ada yang ngambil kedokteran, yang di apa namanya Unpad ngambil apa bahasa Arab. Bahasa Arabnya wajib sama bahasa Inggris di sini. Nah itu kalau jadi untuk bahasa keseharian kita memakai Arab dan Inggris. Cuma mungkin nanti untuk kelas 1 atau santri baru itu ya kita menyesuaikan kan. Jadi pakai bahasa Indonesia dulu, nanti sambil berjalan sambil ya memakai bahasa Arab Inggris. Kalau untuk santri yang udah lama pengantarnya itu bahasa Arab sama Inggris gitu. Iya. Kalau sama teman-teman bahasa Sunda biasa. Sama teman wajib bahasa Arab. Oh sama teman juga. Kalau orang tua ya sesuai. Kursus selama. Basic pas di longoknya. Jika bahasa eta teh gini pas ngalongok ceu aya nu Arab, mau kumaha. Bapak eta teh sok aya semacam nya nu mun aya nu melanggar eta kumaha hukumanana? Untuk melanggar hukuman pasti kan ada hukuman untuk apa namanya untuk efek jerahnya lah. Biasanya kan di sini tuh ada namanya juli itu dicepak kayak tentara. Oh, Ada juga yang di botak seperti itu. pelanggaran kumaha itu. Biasanya yang parah itu kan ada 3 klasifikasi kan, ada yang ringan, sedang dan ya berat. Kalau yang ringan mungkin kayak telat ataupun apa keluarin baju atau ya yang biasa lah. Paling itu ya istilahnya atau hukumannya mungkin diingatkan atau pula kadang di spot jam mungkin atau ya biasalah. Yang ini yang sering itu ya paling diingatkan dulu lah. Nah, kalau yang sedang kayak apa ya? Udah jarang nanya nu. Jarang lah, paling yang sering itu yang ringan atau yang berat. Kalau berat tuh biasanya yang kabur. Ada juga. Mbak. Ya.
awal lah biasanya Tadi kacil lihat ada yang bokap. Terus ada dia mah yang langsung cepat. mikirnya udah apal Itu biasanya yang botak-botak tuh yang pelanggaran berat kayak kan kalau kelas atas tuh kan biasanya karena mungkin di pondok kadang ada mungkin suatu waktu jenuh kadang keluar main gitunya main kemana healing gitu Ketahuan. ya Pasti botak. Itu penting ke Indomaret. atau sarana kadang mungkin kan kalau laki-laki tuh biasanya ngerokok gitu. Oh, iya iya. ayam Ya biasanya adalah mungkin 1-2 orang jajan ke mana ke warung gitu. Nyeblak. Terus ngerokok di mana di WC biasanya. Oh, oke itu. Ayam. Masuknya berat. Gitu berat. Kalau untuk anggota hukumnya seperti apa? Kalau awal tuh biasanya di kerudung kan Ditandai. kalau biasa normal kan kerudung biasa. Cuma kalau yang pelanggar tuh biasanya ada kerudung khusus. warna Kayak pelanggar tinggali berat gitu tuh ada kerudung merah. Jadi alah jadi emang ada kerudung khususnya. emeh henteu ieu nya teu melanggar Atau ada yang belang yang jadi ada apa yang khususnya gitu. tapi dah selama ini mah bala lager gitu nya Insya Allah. Kalau di Longos sabaraha kali sakali. Untuk di Long itu di jadwal minimal kalau untuk santri baru tuh selama 2 bulan dari awal masuk tuh itu nggak boleh dulu di Long. Jadi agar anak-anak tuh apa adaptasi namanya itu teu ogok gitu nya ya jadi udah beradaptasi dengan lingkungan pondok ya. Kalau sekarang baru juga masuk terus Yang di UI. depannya ya di Lombok itu kan biasanya kan Kangen. mentalnya kan belum stabil. Ada yang UI Upang ayam mama. nangis, ya. Tapi itu berarti selama 2 bulan gak ada komunikasi sama orang tua. Paling nanti lewat wali kelasnya biasanya ngirim surat atau ngechat kebutuhan seperti itu. Oh, ke sana-senahnya sebulan sekali. kadituna. Paling Kali ini itu paling mungkin sebulan sekali. alah mau dikirim gitu. misal 2 minggu sekali ngirim makanan boleh Boleh. tapi nggak ketemu gitunya Ya boleh. Ketemu boleh. jadi boleh Boleh. kangen Kalau dulu kan habis sebelum sayang COVID, oi sebelum COVID kan santri masih sedikit, kemudian ya lingkungan pun masih normal, jadi selama seminggu, selama kamu itu kunjungan tuh kan hari Jumat, jadi nanti kita tempatkan di Oh, tempat jadi ada hari anak-anak. khusus hari Iya, khusus khusus kunjungan. kunjungan gitu. Oh. Nah, Nggak boleh selain hari itu gitu. ya selain hari itu mungkin ada juga biasanya seperti sekarang hari Ahad biasanya ada juga ya Oh. ngirim kirim paket gitu ataupun sekedar bertemu sebentar ada. oh boleh Nah, cuma boleh di luar Ngirim. asal di luar jadwal. ini jam masuk kelas gitu, jangan sampai anak Wajib lagi belajar. masuk kelas lagi belajar ini dipanggil oleh orang tua harus bertemu dulu, ya, itu nggak boleh. Jika biar pada nanti kalau Jadi sudah ada lewat. 10.000 Ya. Tapi kalau dikhususkannya itu hari Jadi Jumat karena kalau Jumat tuh pas libur, libur. ya pas libur. Seperti itu. Terus kalau jadwal pulang boleh. Kalau pulang berapa? tuh nggak boleh juga ada. Cuma Nggak ada. kalau ada kepentingan, ada ya urusan atau ada acara, bisa mungkin nanti dikomunikasikan dengan pengasuhan. Contoh izin ada acara apa atau gimana. ya nu ngancungkeun atau gitu niat Ya. biasa. Nanti boleh izin. Ruang makan itu apa itu? Uang makan tuh berapa ya? tambahan 270 kalau nggak salah. Iya. yang tambahan buat zuhur itu Iya. Tapi ini yang nggak makan siang banyak. Banyak kebanyakan tuh ya jajan. di Karena mana kita kantin kan saya juga wali kelas gitu kan, kadang melihat anak-anak juga nanya-nanya ke anak-anak juga, ada yang daftar juga makan siang tapi ada juga yang nggak ngambil karena nggak Kebetulan. ngambil malas Jadi mending makan jajan apa gitu. itu? Soalnya biasanya kan kalau siang teh pas lawat. pas lalapannya nyari Itu tergantung anak-anak sih kan beda-beda. air Di ngaganjal kelas hukul saya ya. pun ada yang ya ikut makan, ada juga yang daftar cuma dia malas, lebih baik jajan. tapi uang kumaha Uang Kalau udah Hangus daftar ya nggak atau- bisa kembali. Dipegang oleh anak Nah gitu. kalau uang tuh kan kita di sini ada absis,
tabungan siswa atau Jadi yang nggak kepake masukin gitu. jadi uang-uang yang ditransfer oleh orang tua itu disimpan di tabsis. Jadi nanti anak per harinya atau per 2 hari sekali nanti ngambil ya, untuk jajan, atau sehari sekali nanti ngambil berapa, Tapi bebas ngambil. bebas. Cuma ya yang nggak boleh itu nyimpen di kamar. Ya coba udah ditransfer berapa ratus disimpan di kamar kan, takutnya- Dipegang sendiri. ya dipegang sendiri kan, takutnya hilang atau teledor. Jadi diambil seperlunya Nah, aja. itu. Jadi Tapi disimpan di dikirimnya tabsis. bebas. Kalau dikirim bebas. Iya, ada 100.000 gitu. Ya dikhususkan di setiap kamarnya ada mudah-mudahan. Jadi di setiap kamar teh ada yang jaganya. Ya Takutnya kan masih cengeng gitu. misalnya kan nanti yang ditempatkan di santri baru khusus kan, itu khusus. Jadi kakak-kakak kelas biasanya kelas 5 yang jadi muda biar. Udah dewasa. Jadi yang ditempatkan di kamar santri baru itu orang khusus lah. Yang bisa Mendamping, mengayom. nah, Engkatnya kan kelas 1 seasrama tuh. Pas kelas 2 nggak Nah, mix kalau sama pas- campur kelas mah. kalau kelas 1 kan dikhususkan kelas 1 aja santri baru aja. Nah kalau udah kelas 2 itu dicampur dengan kelas 3. Tapi balagar eta aya nu ngajago. Kalau Muli. anak-anak kan beda-beda lah. Ya yang baik banyak, yang mungkin yang Si aya agak gitu. Hiwal yang hiwal. Tapi ada aya sesi curhatnya ka wali kelas itu bisa. Iya. Kan bisa nyata apanya meskipun cowok tapi kan ambek ditahan gitu. Misalkan mungkin di kamar ada mudabianya, biasa kan mudabiya yang menampung Curhatan mereka. kalau di kelas kan ada nanti wali kelasnya yang Tapi selama ini aman gitu ada ya. aman. Ya pasti kalau satu dua yang nangis mungkin yang itu Iya. ada juga. Sok kan ari anak teh anu lucu gitu aya nu baper gitu. Bisi Kelas saya juga kan, kebetulan saya juga wali kelas santri baru satu. Ya beda-beda kan anak-anak tuh, ada yang baru juga masuk, ada yang ada yang ceria udah main ke menikmati mana-mana. ini. Ada juga yang masih galau, masih ingat orang tua. Bahkan ada juga yang besoknya tuh nangis, pengen pulang. Masih Ya, usia beda-beda. ya. Cuma nanti insya Allah kan sama wali kelasnya ataupun sama mudabianya nanti Semangat. biar semangat. Untuk kelas nanti berapa orang? Kalau per kelas tuh minimal 29-30. 30 orang. Itu kan minimal. Normal tuh 30 sih, 30. Kalau kelas 1 sekarang rata-rata 29 per kelasnya. Kalau di kamar tuh 21-an, 22. Sampai 22. Untuk penerimaan santri tahun depan gimana? Untuk pendaftaran santri baru tuh insya Allah dimulai Januari, biasanya di bulan Januari. Tes di tes. Jadi nanti ada 2 tes. Daftar dulu online, nanti untuk tesnya itu 2 kali. Kalau sekarang tuh diseragamin, dibarengin kalau nggak salah. Tesnya Jadi di dia ada tes lisan dengan tes tulis. offline di dia. Ya di offline di situ. Tesnya bentuknya Kalau ujian lisan tuh ya ditanya-tanya lah. ngaji Wawancara. aya di tes Ya, ngaji kemudian gimana kehidupan rumah. di rumah bagaimana. Setelah itu nanti ada ujian tulisnya. Pelajaran umum. Belajar biasanya tuh fikih, matematika, nah, 4 Aya nu sok teu lulus. ada juga beberapa yang belum bisa lulus. Terus kalau nggak lulus nggak diterima dong. Mau pas kita lulus, yo lah lulus. Ya, ada juga yang biasanya yang belum dinyatakan lulus tuh yang emang kebanyakan teman-teman yang ngaji yang masih belum. Karena kan pendaftar melebihi gitunya. Jadi di Tuh kalau yang nggak lulus nggak diterima ya. setiasa didudutkan. Biasanya kayak kemarin Penerimaan obat yang dan tahun lulus. sekarang, yang sampai sekarang tuh ada juga yang
kan ada 2 gelombang. Di gelombang pertama tuh dia nggak lulus karena bacaan Qurannya belum lancar, jadi masih ikro. Nah ya, jadi pas di gelombang pertama karena belum lulus, kita arahkan untuk khusus baca Quran dulu. Di Jadi warkosannya. pas gelombang kedua daftar lagi, bebas lagi alhamdulillah lulus. Berarti pas pendaftar pertama teh entah melebihi kuota gitu nya. Besok muka nu kedua boleh ikut lagi gitu. Lagi sekarang alhamdulillah kan kita udah punya kampus 2, jadi kuotanya pun alhamdulillah Oh, itu teh. banyak. Udah pun tadi ya. Entah bapak mohon hadiah oge teh cacana. Mohon eta kan ton hoyong terang biaya paminten. Tos ngawe ti sasi kamari terus kamari ngawe deh tapi teu acan aya waleran. Oh, Sabaraha gitu di bawah Perkiraan. mohon. Pas awal masuk sama SPP. kamu ya kan kayak khusus kamu Wah, kunjungan